Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Jurang Maut. Jurang Maut. Kalau minggu lalu saya menyampaikan jurang kesusahan. Apa bedanya dengan jurang maut? Ini kita akan bahas, saudara. Dan saya berharap saudara sekalian kita jangan sampai jatuh ke dalam jurang maut. Sebab sekali orang jatuh ke dalam jurang maut, maka tidak akan bisa ditolong lagi. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis, saudara. Dan jangan lupa saudara tekan tombol lonceng notifikasi dan share pada siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara untuk disampaikan. Jurang maut. Kita buka dalam Kejadian 2 ayat 16. Dikatakan begini, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi, ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara-saudara sekalian, minggu lalu kita bahas tentang jurang kesusahan. Manusia mengalami jurang kesusahan karena dosa. Yang barusan kita baca, Kejadian 2 ayat 17, 16, dan 17, dikatakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Pohon dengan buah-buahan secara fisik dimakan dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, buahnya jangan dimakan. Tetapi Hawa, kalau kita baca Kejadian 3, itu memakannya. Kemudian memberikan kepada Adam suaminya. Dan akibatnya mereka masuk ke dalam kesulitan, kesukaran. Ini disebut dengan jurang kesusahan. Lengkapnya sudah bisa lihat, bisa menyaksikan tayangan minggu lalu, saudara sekalian. Nah sekarang saudara sekalian, di situ dikatakan, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Mati di sini saudara sekalian, terpisah dari Allah, masuk ke dalam jurang maut. Terpisahnya dengan Allah, itu menunjukkan bahwa manusia akan mengalami kebinasaan. Dan tidak bisa ditolong lagi, kecuali oleh Allah sendiri. Itulah sebabnya ada kabar baik yang dinyatakan dalam Kejadian 3 ayat 15 yang disebut dengan proto-evangelium, bahwa Yesus nanti akan diutus dari keturunan perempuan itu, akan lahir, akan meremukkan kepala si ular itu. Ular itu akan meremukkan tumitnya. Nah itulah saudara sekalian kabar baik, sehingga manusia tidak jatuh dalam jurang maut. Sebab kalau manusia jatuh dalam jurang maut, jurang ini disebut dengan jurang yang tak terseberangi. Orang kalau jatuh ke dalam jurang secara fisik aja, itu sudah sulit ditolong. Seperti saya kisahkan minggu lalu, ada seorang turis jatuh ke dalam jurang di Gunung Rinjani. Baru setelah 3 hari baru bisa ditolong. Padahal ketika jatuh masih ada pergerakan, masih hidup. Tetapi karena medan yang sulit, jurangnya dalam, ada 600 meter. Sulit, baru 3 hari. Setelah 3 hari baru bisa ditolong. Nah, apalagi ini jurang maut, atau jurang yang tak terseberangi. Dan Yesus pernah menggambarkan dalam Lukas pasal 16 ayat 23 sampai 26. Dikatakan begini, Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Nah, orang kaya ini yang tidak peduli dengan Lazarus yang ada, yang terbaring di depan pintu gerbangnya. Dia tidak peduli, padahal dia bisa menolong sebab dia kaya raya. Setiap hari bersukaria dengan yang mewah, kemudian dengan pakaian yang indah-indah. Tapi dia tidak peduli. Apa yang terjadi? Orang kaya itu, yang saya tadi ceritakan, juga mati, lalu dikubur. Juga mati artinya mati juga. Harus mati si orang miskin itu, kemudian orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia, perhatikan, menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat 24, lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Perhatikan di situ. Ini jurang maut. Keadaannya sangat menakutkan, mengerikan. Dikatakan aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ayat 25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah. Perhatikan, harus ingat bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidup. Ini sewaktu hidup yang harus kita perhatikan. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Kalau kita hidup di bumi ini, kita mungkin mengalami jurang kesusahan. Segala yang buruk kita alami.
tetapi tetap bertahan dalam iman, kita tidak akan masuk dalam jurang maut seperti yang dialami orang kaya ini. Dikatakan, ya, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Jadi orang kaya itu mengalami segala yang baik karena harta bendanya dan kekayaannya itu yang membuat dia bisa hidup enak, hidup nyaman. Lazarus sakit-sakitan, miskin, menderita, mengalami jurang kesusahan. Ayat 26 perhatikan di sini. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Ini jurang maut, jurang yang tak terseberangi. Artinya dikatakan supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi tidak bisa ditolong lagi, saudara. Hopeless, helpless. Kalau orang masuk ke dalam jurang maut ini, tidak ada yang bisa menolong. Itulah sebabnya sewaktu kita hidup, kita harus berseru kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus bertobat, hidup benar di hadapan Tuhan. Meskipun kita dalam jurang kesusahan. Jurang kesusahan ini hanya sementara. Memang sulit, tetapi Tuhan bisa menolong dan mengangkat kita. Kalau kita tidak diangkat di bumi ini, diberikan kekayaan atau diberikan keadaan yang baik, tetapi percayalah, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita tidak akan mengalami atau tidak akan berada di dalam jurang maut. Tuhan berjanji dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku sudah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita akan berada di kerajaan, tidak akan berada di jurang maut kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dia Tuhan atas langit dan bumi, atas segala sesuatu yang di bumi ini maupun yang di surga. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi jangan sampai kita masuk dalam jurang maut ini, saudara. Selama kita hidup, usahakan. Meskipun semua orang nanti akan mengalami sakratul maut, artinya di ujung kematian, tetapi bagi kita yang percaya, sakratul maut bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi suatu jembatan emas kita menuju kepada kekekalan. Jadi, jurang maut itu, saudara, kalau orang sudah masuk, tidak akan bisa ditolong lagi. Di Wahyu pasal 20 ayat 13-15 dikatakan begini. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut, perhatikan, dan maut. Dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka, perhatikan, dihakimi masing-masing menurut perbuatan. Luar biasa, kalau udah masuk jurang maut, ya di kerajaan maut, dihakimi. Ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Luar biasa. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Artinya tidak akan bisa tertolong lagi kalau namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, lahir baru, dicatat namanya di dalam kitab kehidupan untuk ditempatkan di dalam kerajaannya, di rumah Bapa di surga. Saudara-saudara sekalian, mari kita percaya kepada Yesus yang berjanji akan datang menjemput kita untuk membawa kita ke tempatnya, supaya di tempat di mana Dia berada, kita pun berada. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.